Jadi itu saja, nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor. Tadi sudah curhat di teras saya 15 menit, Pak On ya, sekitar 10 menit mungkin, Gus Sofur 10 menit. Nanti yang dungo kayak Mansur. Kalau Pak Rektor dungo rapati mati. Karena jadi rektor tuh hisapnya berat. Jadi dosanya itu seneng kayak keputusan, nggak siap jadi objek keputusan itu. Nah, itu ya emang ya mau tidak mau memang. Tapi itu bagus kata bapak. Kata bapak, gue kudu wani dadi kiai. Tapi dados kiai ngeten. Wong tawadhu ora mutu jare bapak. Gayane tawadhu asline mau tanggung jawab. Jadi bapak itu, saya dulu ya heran. Kenapa bapak itu lebih suka kancanan wong mlete timbang wong tawadhu. Dulu saya tuh heran. Setelah saya jadi kiai itu, wong mlete itu luwih gampang syukur. Cuma wong sing ra cocok darani ngono iku mlete. Asline wong mlete iku gampang syukur. Lah apa dadi rektor, dadi pegawai negeri ra enak dadi wong biasa ngopi ra ono sing ngekang. Ya sudah, kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Itu kan mletes, mau dadi rektor, mau dadi menteri ra enak, urip kok terikat. Padahal misalnya dekne gelem ya ora ono sing dadekno. Tapi cara dia syukur memang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi rektor ra enak, jadi menteri ra enak. Wong kok terikat, enak jadi wong ini iki, butuh rokokan, butuh ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu melete. Tapi bapak tuh suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. Ya membela diri. Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sing bojone elek ngono, ra enak Gusti bojo ayu dadi sawang-sawangane wong. Terus pokoknya wes sauni-unimu yang penting sudah, itu cara dia syukur. Saya tuh belum pernah loh kalah debat orang kecuali sama orang desa. Anaknya itu minta motor Pak Rektor, motor sepeda motor. Nggak boleh, ada orang kaya. Bapaknya kesini, anaknya komplain, bos bapakku kok medit, nunjuk motor era oleh padahal orang kaya. Bapaknya kesini tuh masuk akal ya. Anak di pondok tambah goblok. Mereka njuk nukokno motor. Lah kok goblok Pak? Jenenge donya iku Gus iku sing lahirno donya, kok sapi kan manak, wedhus manak. Wong donya kok mangan donya. Motor itu kan beli bensin, nyervis. Jadi orang beli mobil tuh goblok terus. Jadi ya profesor, dokter kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai-kiai yang punya mobil cara dia jenenge donya sing lahirno. Donya kok mangan. Wah. Iki kok pinter juga. Akhirnya, Pak, lah sampean ngene Pak, diteropon Agus Pak motor, lu goblok. Tapi kita menjadi tahu, ternyata di balik lugune iku ya ono pinter ya. Meskipun dia pecundang, hanya pecundang itu gak gelem motor nang ndi yo ngetroponakane. Tapi ya intinya hidup itu harus mendengar. Jadi bapak itu senang mbek wong mlete. Nek wong tawadhu itu gak pati, karena alasan bapak. Kon imami gak gelem, kon takmir masjid gak gelem, jadi rektor gak gelem. Sepatune mau tanggung jawab, terus engko nek ana salah karek ngritik. Lha iku ora tawadhu wong Indo jare bapak. Nah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya tapi sudah dihitung. Ternyata orang Melite itu ya dia membela dirinya sampai seperti itu. Membela gak gelem mau jadi menteri, jadi rektor, gak enak urip terikat. Padahal nanti kan dia gelem ya ndak ada yang ngawarin. Ya sudah, tapi cara dia syukur seperti itu. Saya mohon sekali lah ini khataman syariat wal khalida. Mungkin saya mohon Gus Sofur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Said Muhammad, yang Pak Rektor sama Pak On curhat. Monggo secara berurutan kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari saya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala ad-dawam alladzinal kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gus Bapak Kiai Haji Nur Salim Bahauddin Nur Salim, Muhammad Bahauddin Nur Salim, Gus Bapak, Gus Gofur, dan Sanatir,
jamak mudzakkar salimnya santri kan sanatir. Pertama Gus Baha, kami atas nama UII mengucapkan terima kasih yang luar biasa, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ini di luar ekspektasi kami semua. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kami semuanya, terutama bagi Universitas Islam Indonesia. Kami juga terima kasih ini diundang dalam hataman kitab Syariatullah Al-Khalidah, yang mudah-mudahan ini kita juga mendapatkan berkah dari kitab dan pengarang dari kitab ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gus Baha dan Gus Gofur dan semua santri, saya ingin manfaatkan kesempatan ini untuk cerita sedikit terkait dengan UII ini. Tadi Gus Baha sudah cerita terkait dengan Prof. Jaini. Prof. Jaini itu salah satu rektor UII yang dulunya juga rektor UIN Sunan Kalijaga, dan bersama dengan Gus Baha sudah menerjemahkan Al-Quran, ada beberapa jilid, ada beberapa versi, bersama juga Ustadz Aun. Dan alhamdulillah sekarang semakin banyak yang mempelajari kitab itu, dan juga sekarang sudah ada versi digitalnya dalam Google Apps. Google Apps bisa diunduh di sana juga. Yang ingin saya cerita adalah bahwa kami di UI ini punya tanggung jawab besar dari para pendiri UI. UI ini didirikan sebelum kemerdekaan 27 Rajab 1364 Hijriah, 8 Juli tahun 45 di Jakarta. Di Jakarta oleh banyak tokoh ulama saat itu. Dari NU ada banyak, termasuk Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari Muhammadiyah ada banyak juga, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Mas Mansur. Kemudian ada dari kalangan dari PUI. Dari PUI ada Mbah Halim, Haji Abdul Halim di Majalengka sana. Ada dari PUI Ajengan Sanusi. Kemudian ada juga Pak Nasir. Kemudian juga ada tokoh nasionalis Muslim seperti Mr. Muhammad Yamin, termasuk dari perwakilan Kementerian Jepang saat itu. Ada Pak Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir, ada Raden Haji Adnan, ada juga Pak Ahmad Jarkasi, pendiri Gontor. Itu dulu semua pendiri UII. Sehingga UI dari awal itu rumah besar bagi semua kalangan Islam. Saat itu ada NU, Muhammadiyah, PUI, termasuk kalangan nasionalis. Nah, pesan yang diberikan adalah yang pertama, pada saat itu UI ini kan ada I tengahnya, itu Islam. Ini yang berat luar biasa, Gus. Nah, berat. Kalau diucapkan itu mudah sekali, tapi kalau diamalkan betul itu luar biasa berat. Karena Islam yang bagaimana ini kan perlu dimaknai, perlu diterjemahkan. Islamnya, Islam yang tengah itu. Islam yang kita sering menyebutnya Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang membawa kedamaian, yang bisa membawa orang yang dekat itu hatinya menjadi damai, bergerak hatinya ikut bertindak menyelesaikan masalah bangsa dan lain-lain, termasuk yang mendalami agama. Itu yang pertama. Yang kedua ini Indonesia, ini juga berat, karena pendiri UI itu juga pendiri Indonesia. Jadi saya sering katakan ke Bapak Ibu di kampus, teman kawan-kawan di kampus, sulit membayangkan UI ini berkhianat kepada bangsa dan negara ini. Karena pendiri UI sama pendiri bangsa ini itu sama. UI ini lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini. Nah, sehingga itu juga berat. Beratnya apa? Kalau lurus kita dorong enak. Kalau belok kita luruskan, ini juga berat. Meluruskan yang belok ini juga berat, harus dengan cara-cara yang santun dan sebagainya. Sehingga di kami di UI ini sering berusaha bagaimana menyatukan Islam dan Indonesia di dalam satu wadah.
Ini yang sering saya analogikan seringkali seperti semangka, Gus. Semangka itu kan kulitnya hijau kan, ini Islami kan. Dibelah itu merah putih, Indonesiawi, kira-kira itu. jadi makanya bahasa Arabnya itu kan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Universitas Islami Indonesiawi. Nah, gitu. Jadi itu yang kita inginkan itu. Bagaimana kita berkhidmat kepada Islam, tapi juga sekaligus berkhidmat kepada bangsa ini. Nah, sehingga kita untuk menjalankan dua pesan besar tersebut memang sangat berat dan kita ikhtiarkan dengan banyak hal, meskipun mungkin belum sempurna. Termasuk di kampus ada pesantrenisasi meskipun sangat singkat sekaligus. Cuma berapa hari? Saja. 2 minggu. 2 pekan ya, cuma 2 pekan. Di Islam kan 2 pekan. Berat kan, Gus? Ya berat sekali. Itu masuk sama sebelum KKN. Itu kita lakukan seperti itu, termasuk juga banyak kajian-kajian lah itu kita lakukan tiap hari, termasuk kita sekarang merencanakan mendirikan pusat studi tafsir Al-Quran dan Hadis yang tadi Gus Bak sudah menghentikan. Tidak mudah Gus, tapi mudah-mudahan kita mulai Gus pelan-pelan, mudah-mudahan nanti lama-lama juga bisa lebih baik, karena ini sebetulnya cita-cita lama yang belum terwujud ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Gus Bak berkenan menjadi salah satu penasehat, kami akan sangat berterima kasih, tersanjung dan bersyukur ini bisa nanti mengarahkan kami. Karena mendalami agama ini kan ya tidak mudah ya. Tidak mudah, tadi sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Gus Bak kepada kami, meskipun tadi secara umum, tapi kan kita bisa menafsirkan ke kita. Itu banyak pesan, termasuk pesan yang di sana tadi Gus. Tidak terlalu ndaki gitu, akhirnya malah lupa kita kan ya. Ya, betul. Itu pesan penting menurut saya, itu pesan penting. Sehingga kita jangan sampai melupakan warga tempat kita mengabdi, masyarakat tempat kita bergerak dan sebagainya. Sehingga kami mohon Gus Bak nanti berkenan untuk menjadi penasihat, dan juga kami mohon juga karena sebentar lagi ini kami membuka penerimaan mahasiswa baru Gus, tanggal 18 Januari ini. Mudah-mudahan juga semakin banyak yang bisa kita layani. Kami setahun itu yang mendaftar tahun kemarin 27.000, yang kita terima baru sekitar 6.000-an. Nah, kita tidak bisa melayani lebih banyak lagi. Padahal kita inginnya sebetulnya semakin banyak yang bisa kita layani. Termasuk semakin banyak juga yang bisa kita beri beasiswa. Karena kan ada beasiswa untuk hafidhah, ada beasiswa untuk du'afa, ada beasiswa untuk pesantren. Kita punya pesantren juga. Sehingga kita berharap semakin banyak anak bangsa yang bisa kami layani, dan untuk itu kami mohon doanya Gus Bak dan para santri di sini juga untuk kebaikan Universitas Islam Indonesia dan kemudahan kami dalam menjalankan amanah yang tadi Gus Bak sudah contohkan tidak selalu mudah dan sangat berat untuk melayani umat. Nampaknya demikian Gus. Mohon maaf jika ada yang kurang selama kami berada di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.